malam ini kita akan melaksanakan kegiatan penegakan Perda nomor 10 2002 tentang larangan asusila. Pakai baju dulu. Pakai baju. Nah, kalau pulang kerja di hotel. Kita mendapatkan 8 pasangan yang bukan suami istri. Jangan lari. Enggak, jangan lari, jangan. Jadi malam ini kita akan melaksanakan 3 kegiatan di depan Ruko Kalimas, Desa Setia Dharma. Itu di sepanjang Kalimalang ada tempat hiburan yang kebetulan juga kemarin mendapat penolakan dari masyarakat. Kita lanjut melakukan operasi penegakan Perda nomor 10 2002 tentang larangan asusila yang ada di hotel-hotel di Kecamatan Cibitung, Kecamatan Tambun Selatan. Setelah selesai di situ, kita masuk terakhir ke lokasi yang disinyalir menjadi prostitusi di Tenda Biru, Pulau Nyamuk, Kecamatan Cikarang Barat dan Cibitung. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat masih berada di level 1 untuk wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, namun masih saja ada tempat hiburan malam yang beroperasi hingga tengah malam. Banyaknya aduan dari masyarakat membuat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan. Tidak hanya itu, penginapan yang diduga sebagai tempat prostitusi terselubung juga ikut dirazia. Jadi malam ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi akan melaksanakan pengecekan terhadap tempat hiburan malam di level 1 yang masih beroperasi. Apakah mereka melanggar prokes dan lain sebagainya. Yang mana? Tepat di Jalan Infeksi Kalimalang Tambun, Kabupaten Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja mengawali razia malamnya. Tempat karaoke yang seharusnya tidak boleh beroperasi selama masa pandemi ini mengelabui petugas dengan cara menutup pintu gerbang, sehingga terlihat dari luar seolah-olah tempat ini tidak beroperasi. Karena aksi. Nah gini gimana? Keterangannya gimana? Yang bertanggung siapa? Yang tua kan siapa? Iya. Oh, ini apa nih? Hah? Iya, yang dituakan siapa? Ini apa nih? Ini ya? Yang dituakan siapa? Cek semua, cek semua. Bagian ke atas kiri. Ini loh ini. Ini lagi ada tamu. Nggak ada. Kosong. Satu ini buka ya? Lah ini. Rokoknya 2. Oke. Beberapa pemandu lagu dan pengunjung terjaring saat sedang asyik bernyanyi. Mana ini? Penanggung jawabnya mana? Untuk manajer kita belum datang kan? Kalau apa siapa? Kalau saya keamanannya. Keamanannya. Aturan kan nggak boleh buka Pak. Siap dan Mbak. Pak Elvi. Kasihan kalau Enggak, disuruh pulang aja Nanti semua ya. siap instruksi, nanti kita tutup. Ya tuh nggak boleh buka lagi. Ya. Siap, Nan. Ini kan tindak lanjut Inmendagri ya Bang ya. Inmendagri ini posisinya kan memang THM ini bukan kita perbolehkan secara dikendorkan ya. Tapi memang secara berat tidak boleh. Makanya ketika memang ada buka seperti ini pelanggaran. Paling nanti kita buatkan surat. Suratnya di catatannya ini. Pernyataan. Pakai masker. Bisa nunjukin ya. Ya, pakai masker. Pakai masker. Petugas pun membubarkannya dan mendata para pemandu lagu serta memberikan peringatan bagi pengelola tempat hiburan ini.
dia sebetulnya tidak boleh buka. Tidak boleh buka. Tapi dia buka, yang pertama dia melanggar perda tentang izin usaha perwistaan, yang kedua adanya komplain dari masyarakat. Masyarakat sekitar dia komplain, tidak boleh buka di sana. Sanksinya apa? Hah? Sanksinya apa? Untuk sementara ini kita dibuatkan BAP dulu. Nanti besok kalau masih buka kita akan tutup. Tidak jauh dari lokasi pertama, petugas kembali mendapatkan tempat hiburan karaoke dan klub malam yang masih buka. Malam. Di Bekasi ini belum boleh. Turun. Ada lagi, Bang. Ada lagi, Bang. Soalnya kosong, itu cowok doang sendiri. Petugas pun harus menutup kedua tempat karaoke ini. Malam ini belum kita segel, Pak. Bapak sudah 1 kali pernah disegel. Malam ini tidak kita segel. Tapi kalau nanti ketahuan lagi, kita akan tutup secara permanen. Jadi saya minta kerjasamanya. Penutupan tempat karaoke ini bukan hanya adanya PPKM level 1, tapi di kawasan Kabupaten Bekasi, tempat hiburan malam dalam bentuk apapun tidak diperkenankan. Enggak, jangan lari, jangan. Untuk target selanjutnya, petugas menuju kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, di mana kawasan ini banyak penginapan yang dijadikan tempat pasangan muda-mudi yang bukan suami istri. Kita akan lanjut ke hotel. Kita akan merazia hotel yang diduga digunakan sebagai tempat prostitusi. Lokasinya ada di depan Pasar Induk, Cibitung. Kita dari Satpol PP Kota Bekasi Sinteman, ya. Nanti kita mau kamar dengan tamunya, ya. Iya. Tidak pengen. Yap. Atas nih kamarnya. Tidak pengen. Atas mana lagi? Kalau yang atas. Ini di bawah juga. Penginapan yang dari luar terlihat sepi, ternyata banyak pasangan yang bukan suami istri menginap di sini. Sepi ya? Di mana lagi? Pakai baju. Pakai baju. Ceweknya Mana cewek? Belum pada nikah ini. belum pun lagi pulang kerja. Saya juga baru pulang. Kenapa pulang kerja di hotel? Ada Bukannya masalah pulang. Pak. Hari itu bisa nangis tuh. Kalau ada masalah jangan lari ke hotel. Bilang mana? Tanggung Pak. Tahun. Jangan diulang lagi nih. Diulang ya? Ayo Pak. Kalau misalkan kita temukan lagi bebarengan di mana tempat, kita kan monitor terus nih. Jangan pulang aja. Kita pasti panggil orang tuanya nih. Iya Pak. Iya. Udah sekarang pulang. Iya, ini mau emang mau pulang, Pak. Tanda tangan dulu tuh ya. Iya, Pak. Itu siapa? Ya. Itu siapa? Istri saya. Iya. Siapa? Benar. KTP sama?
Beda tapi Pak. Alamat beda. Kok beda? Kalau istri kan sama. Lain. Istri apa? Istri kedua. Iya. Kenapa makan di rumah aja? Anak Pak. Hah? Anak. Ada lah. Iya, enak. Takut. Temen saya. Jalan kemarin dia. Takut sama anak. Saat petugas masuk ke dalam penginapan, tempat pasangan muda-mudi yang bukan suami istri terjaring berada dalam satu kamar. Antisipasi terjadinya perbuatan-perbuatan yang memang tidak normal. Ini semua suami istri bukan? Boleh minta identitasnya? Dua-duanya identitasnya. List. Coba. Bisa ini masuk ya? Oke. List. Malam. Memang tahu Pak? Ini enggak ya? Iya. Ini istri. Bukan. Ada mas yang suruh BAP, kita suruh angkat kan ya, menjemput istri. Kalau ini orang tuanya kan. Emang si Mbak ini belum nikah? Ini belum sudah nikah. Setelah kita melaksanakan kegiatan razia di hotel, kita mendapatkan 8 pasangan yang bukan suami istri. Kita ambil tindakan terhadap pasangan tersebut, dibuatkan surat pernyataan, dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan apabila yang bersangkutan tertangkap lagi 2 kali lebih, maka kita akan proses dan kita akan panggil pihak keluarganya untuk segera dinikahkan. Petugas langsung mendata pasangan yang bukan suami istri dan memberikan peringatan. Sementara pengelola penginapan diberikan sanksi. Razia tempat penginapan pun terus dilanjutkan. Berdasarkan informasi disinyalir itu ada beberapa pasangan yang bukan suami istri yang menginap di sana, dan kita akan lakukan pembinaan. Kalau di tempat tersebut didapatkan pasangan bukan suami istri. Pasang kunci. Ya udah nggak apa-apa, kita pasang kunci aja sambil lewat. Nah, ini kita cek. Nah, ini mah ini kayaknya. Sikat ini mah. Ini kamarnya yang A ini sebelah. Yang A ada. A yang B. Kalau ini yang biasa sebelah. Iya. Minta orang Pak. Ya. Ini sama ini kunci cadangan kalau ada. Dampingin. Kalau ada kunci sarapnya nggak apa-apa. Kunci sarapnya nggak ada, kita yang Diketok aja, diketok aja. Kita didampingin. Masih ya, maaf ya. Izin masuk dulu. Bandung. Si Mas di mana tinggalnya? Saya pernah. Rawang. Kalau selain KTP ada identitas lain? Biar udah datang. Ya, si Mafa. Ya. Ini dalam rangka apa ini sini? Istirahat. Di sana dibuka nggak kamarnya? Sudah beres. Udah beres ini. Ini kalau salah di KTP statusnya kawin. Ini statusnya gimana? Punya suami atau gimana? Janda. Ini masih statusnya Belum ini. Benar janda. Terus ini? Ya. Punya istri. Nah, apalagi punya istri. jauh juga. Ya. Ini sekali lagi kita temukan, akan kita BAP. Si Mas ntar yang menjemputnya istrinya. Istrinya. Kalau ini yang jemputnya orang tuanya. Orang tuanya. Ya. Jadi saya berharap ini cukup yang terakhir kali, jangan diulangi lagi. Ya, Mbak bikin pernyataan. Ya. Si Mbak juga harus tahu, ini kan punya istri, ya Mbak. Ya. Jangan ini. Dari lokasi ini, sebanyak 7 pasangan muda-mudi yang bukan suami istri terjaring petugas. Pasangan yang terjaring hanya didata dan diminta kembali ke rumah. Sementara untuk pengelola tempat penginapan diberikan peringatan pertama untuk tidak menerima tamu dari pasangan yang bukan suami istri.
Enggak, jangan lari, jangan. Malam pun semakin larut. Razia tidak sampai di sini. Selanjutnya, polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi menuju kawasan Kalimalang. Wanita malam yang sering menjajakan cintanya langsung berhamburan saat petugas menghampirinya. Dengan langkah 1000, para wanita ini langsung masuk ke dalam. Sebentar. Jangan lari. Enggak, jangan lari. Jangan lari. Enggak, jangan lari. Buka aja, buka, enggak apa-apa, buka, jangan lari. Misi bang, mana itu yang tadi? Nggak apa-apa, mau didata sini, jangan lari, bahaya itu. Nggak apa-apa bang. Kabur ya? Lari kemana? Jangan lari. Jangan lari. Mobil kerangkeng di sono. Saya naikin aja kali ya. Tertib, Mbak. Enggak, ini kita dapetin di wilayah Pasir Sari dan memang beretika tidak baik juga dari pengendara. Dia berupaya jalan malah mau mencelakakan juga dari tim kita, makanya kita stop di tengah-tengah. Jadi kalau saya nggak dekat ya bang, kita dapatkan ini ada beberapa tenaga pekerja malam ya. Kita juga akan data, kita belum pastikan ini sebagai siapa. Nanti kita akan data. Ini ada 6 ditambah tadi 7 ditambah tadi yang di kerangkeng awal 3. Di lokasi ini kerap terjadi transaksi narkoba hingga transaksi seks pria hidung belang. Dalam hal ini kita melangkah berdasarkan yang pertama PPKM nomor 82 Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini terkait mengenai level 1. Ditambah lagi dengan kegiatan kita menuntut kepada Perda 4 2012 dan Perda 10 2002 terkait perbuatan asusila dan Perda Ketertiban Umum. Kita dapatkan di sini 10 wanita yang menjajakan diri di pinggir jalan. Mereka sedang menjajakan dengan kursi dan kita indikasikan mereka adalah menjual diri. Dalam razia ini, polisi Pamong Praja berhasil menjaring belasan wanita pekerja seks komersial. Dan yang menjadi perhatian dari belasan wanita PSK ini, 6 diantaranya masih di bawah umur. Kita temukan di tempat Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, adanya 12 hasil tangkapan tenaga kerja malam atau kita bisa kategorikan sebagai PSK. Di antaranya yang 6 merupakan usia di bawah umur. Kita akan tanggulangi dan kita akan koordinasi dengan pihak pelindungan anak, lalu kita koordinasi juga dengan pihak dari kepolisian, PPA, dan kita di sini akan melaksanakan BAP dan surat pernyataan. Nah nanti setelah dengan koordinasi dengan dinas sosial, kita akan mengambil langkah apakah akan dikirim ke panti, apa kita kembalikan kepada orang tuanya. Karena memang di sini yang 6 sudah merupakan usia dewasa, yang 6 di bawah umur. Tidak hanya itu, belasan wanita ini juga diberikan sanksi akan dipulangkan ke daerah asal. Sementara yang masih di bawah umur dipanggil orang tuanya untuk diberikan peringatan agar memperhatikan anak-anaknya untuk tidak kembali terjerumus ke lembah hitam ini.